Halo semuanya, selamat datang di podcast gue. Kali ini podcast gue kedatangan bintang tamu, yaitu anak muda yang sangat berambisius, calon dokter, dan juga sangat ganteng. Ini dia, Mahmudi Syarif Ridho. Halo Dok, apa kabar Dok? Baik, Keluarga gimana? apa? Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Gila, makin ganteng aja nih boy. Amin, amin. Ya, muka cerah banget Efek ini. cahaya Lu pusat TBK di mana? di UMN. Tanggal berapa? Tanggal 7, sesi 1. Sesi 1. Dipindahin nggak? Enggak, karena sesi 1 masih sini kan, yang dipindahin sesi 2, sesi 4. Tapi nggak tahu sih itu hoax apa enggak. Kalau enggak, gue itu benar katanya. Temen gue soalnya udah Itu benar. dipindahin. Oh, Dia tuh enggak. dia dipindahin nih dari tanggal berapa ya? Belasan lah pokoknya. Terus dipindahin ke tanggal 22. Gara-gara dia sesi keberapa ya? Kedua apa keempat gitu. Dipindahin. Tapi tempatnya tetap sama di UMN. Oh iya. Persiapan udah berapa persen, Dok? Waduh. Baru 70 kali. Belum nyampe target. Rata-rata berapa emang skor TO lu? Waduh, serem lah, jangan ngomongin gituan. Tinggi-tinggi nih kayaknya. Enggak lah, belum. Ya, 700-an. Enggak, belum nyampe. Ya udah sih kalau 700, tapi tergantung TO-nya. Kalau di PAMIVI udah, kalau di Eduka hampir. Kalau di NF belum. Gila. Kayaknya gue Mudah-mudahan. 700 enggak nyampe dah. Kurang malah. Paling gede berapa? Kan tergantung target juga, Min. Bahkan targetnya agak tinggi nih, harus sungguh-sungguh. Lu ini kan kedokteran UI sama apa lagi sih? Sama UNS. UNS. Kenapa lu gak minat yang lain, Dok? Kalau UI kan emang keimpian gitu kan, makanya dipilih nomor 1. Kalau UNS-nya karena emang yang mungkin bisa dapet UNS gitu. Klaster 2 ya kan kedokterannya. Skornya juga masih rada-rada mau nyampe lah gitu. Kalau yang lainnya sebenarnya udah tes mandiri juga, kayak apa? Daftar UTU, daftar Undip, daftar yang lain-lain gitu kan. Lu pilih apa aja? Jurusannya sama? Apa beda? Kedokteran juga. Tapi sebenarnya belum tahu juga sih UTU apa SIMAK nih sebenarnya. Masih bingung juga sebenarnya. Oh, belum daftar? Belum, masih nunggu. Kan masih lama tuh. Tapi lu nggak minat gitu jurusan yang lain gitu kayak bisnis, politik. Kan lu bisnismen nih. Usahanya gila. Terus politik jago, boy. Waduh, itu mah kewajiban kayaknya, bukan ini. Bukan, ya itu juga salah satu impian lah, tapi yang secara formal kan kedokteran dan dokter gitu. Kalau dokter kan emang wajib harus di pendidikan formal. Masih bebas sebenarnya di mana aja gitu kan dokternya. Yang penting yaitu mencerminkan hasil tes gitu kan, mencerminkan yang terbaik. Di mana aja yang penting kedokteran gitu. Gila. Jadi Kacau banget. Kedokteran emang lu pengen apa gara-gara orang tua? Kan rata orang tua dokter tuh. Apa lu sendirian yang pengen? Soalnya kalau dulu sih gitu kan, dari SD, dari TK malah kan, itu emang ya inilah ada cekokan-cekokan, ada doktrin-doktrin gitu kan, ya dokter gitu. Ya ada lah, itu masih ada gitu kan, apalagi orang tua dokter, apa ibu gitu. Iya. Nah tapi ya sini semakin SMP
SMA gitu kan, emang suka biologi. Terus ada ya makin lama makin kebuka gitu pikirannya kan. Banyak referensi, ya akhirnya punya tujuan sendiri juga di dokter gitu. Salah satu impian lah dokter. Tapi Jadi kalau emang sendiri pribadi. misalkan lu nih nggak ngambil kedokteran nih, orang tua lu nerima nggak? Apa emang lu harus diwajibin dokter gitu? Terima sih sebenarnya. Kayak adik gue ini kan si Vida, ya sebenarnya dari kecil udah diarahin dokter gitu, tapi ya emang dianya sendiri apa namanya nggak ini kan, nggak mau dan ya minatnya nggak di situ lah gitu kan. Ya akhirnya dia milihnya HI, pengennya gitu, udah diarahin dari sekarang. Ya dia boleh-boleh aja gitu. Asalkan Oh, emang harus serius, nggak boleh bercanda, nggak boleh nggak fokus. Makanya dia dari HI, berarti dia dari sekarang harus dibanyakin bahasa, belajar bahasa Turki, bahasa yang lain-lain lah kan, Inggrisnya mantepin. Yang penting sih fokus kita gitu. Mau pilihannya apa aja, bebas. Tapi kalau dokter sih, tetap ada doktrin-doktrin mah gitu kan. emang adik lu sekolah di mana sih? Iya, Ida, Deki, Deki. kelas kelas 3 deh. Oh, sama ya sama adik gua. Kelas 3. Iya kan sama, se-SD. Oh iya, lupa gua SD. SMA lanjut Deki. Apa sama kayak lu nih? Nah dia SMA-nya mau nyoba Turki, tapi cuman Turki tahun ini katanya kuotanya dikit. Makanya dia kayak nyari alternatif lain kan, bisa jadi Deki lagi atau mau tes yang lain-lain lagi lah kayak IC lah atau Coach MBS nggak tahu dah. Gue sih nggak nyaranin dia CMBS sih. Kenapa? Sayang. Kan lu CMBBS. Iya, CMBS bagus sebenarnya bagus. Cuman kalau HI gitu kan dari ini kan nanti perlu banyak jam terbang, perlu pergi-pergi kemana-mana, Biasa. perlu les apa. Kalau CMBS susah. Dari akses internetnya kan dibatasin, pemakaian laptopnya. Terus les-les juga terbatas. Nah itu kan kurang mendukung jadinya. Tapi kalau misalnya mau yang lain ya dokter apa. Kenapa dibatasin akses laptop sama handphone gitu? Kalau handphone kan emang nggak dibolehin CMBS. Kalau laptop ya jelas dibatasin supaya nggak terjadi ya pencurian lah atau salah guna laptop gitu kan. Yang harusnya buat belajar jadi buat yang lain. Nah itu kan ya itu logis sih. Iya, Tapi iya. ya sisi lain pasti jadi menghambat kan. Oh iya, iya itu pastilah, pasti menghambat. Iya Menghambat banget makanya. lah. Belajar hampir tiap hari nih dok kayaknya. Sekarang iya. Wih. Ya kan emang kita harus belajar kan tiap detik. Iyalah pasti. Lu les DNF dari kapan? NFC gue kan SD pernah tuh kelas 5 kelas 6. Kalau mulai lagi sih SMA kelas 1. Tapi kalau misalnya yang sekarang ya lanjut terus gitu kan lesnya. Kelas 3 SMA juga les lagi. Ya sampai sekarang lah. Pas gini kan pandemi gini masih teman. Kadang-kadang juga ke NF Karawaci kan dia bagusnya gitu kan apa karena cabangnya banyak. Iya, cabangnya NF-nya banyak. di Pandeglang gitu kan. Tapi ke NF Karawaci juga bisa gitu. Ya udah akhirnya ke NF Karawaci. Udah 2 kali kemarin. Oh, udah 2 kali. Lu swasta ada cadangan nggak? Nah, kalau swasta sih kayaknya nggak mau ke sana gitu. Pengen mentok-mentok kalau swasta terakhir gitu kan, jangan terakhir UII. Nanti gitu yang. Nah, tapi kalau misalnya selain UII, kayak mending gap year gitu. Kalau bener-bener sampai terakhir banget nggak dapet sama sekali gitu kan. Ya kan pasti kan ini dong amit-amit ya kalau misalkan nggak keterima di PTN gitu pasti kan harus ada PTS-nya dong, ya kan? Kalau sih sebenarnya kan kedokteran gitu ya. Swasta tuh pertama mahal pasti. Iya. Terus dari segi kualitas juga nggak terlalu sebanding gitu dengan beberapa PTN. Apalagi kalau swastanya emang cuma sekedar pengen masuk doang, masuk kedokteran gitu kan. Ya itu ngapain gitu kan, ngabisin waktu, ngabisin uang. Yang mending ya nyiapin buat gap year tahun depan. Kita misalnya mantepin bahasa lah, mantepin macem-macem selama setahun.
ya nggak ada masalah gitu, nunda setahun juga. Emang Tapi ya masa sih gitu kan. Banyak udah gue udah nyiapin banyak sih dari tes yang wilayah barat, Indonesia bagian barat tuh. Yang nanti milih UNAN atau Unsri, nggak tahu Unsri apa enggak ya? Milih USU, lu terus ikut yang juga? Undip daftar, UIN juga daftar, yang SPMB-nya. Banyak lah. Nanti juga kalau ada nilai UTBK mau daftar UNPAD juga. Kalau misalnya kan tadi UTUL juga kan masih nunggu tuh, soalnya katanya karena ada gelombang 2 ini, gelombang Iya, gelombang 2 UTBK, katanya UGM juga mau diganti format ujiannya. Katanya mau pakai nilai UTBK sama rapot, sama ranking, sama prestasi gitu. Nggak dipakai tes. Nah kan itu ada kemungkinan gitu juga. Nah kalau gitu ya pasti daftar lagi gitu. Makanya cari sebanyak-banyaknya peluang lah gitu kan. Itu sih kompeten mah. Tapi Penting emang dokter. PTS yang jurusan kedokteran yang bagus di mana, Dok? Kalau setahu gue sih kan gue juga terlalu ya spam orang yang emang concern di situ lah gitu. Kan yang bagus UII, terus UMY juga katanya lumayan tuh, udah A juga. Terus mana lagi sih? Kan itu doang gitu, UII, UMY. Kalau UPH sih nggak kedengeran, soalnya nggak sebanding gitu kan sama harga. Iya sih, UPH nggak sebanding emang. Terus kalau misalkan lu nunda setahun, lu mau kerja atau gimana gitu? Oh iya, bisnis lu kan ada banyak nih ya. Waduh, enggak lah. Gue pengen ya pertama pasti bahasa tuh, Inggris, mau belajar Mandarin juga gue kan. Udah nyiapin. Pengen baca-baca buku, banyak banget gue buku yang udah beli tapi belum sempet kebaca atau baru baca beberapa bab gitu kan. Terus ya pengen inilah persiapan buat gap year tahun depan gitu kan. Tapi kok gap year, tapi mudah-mudahan gak gap year lah. Terus Amin, ya amin. pengen pastilah bisnis lah kan, belajar bisnis, ngembangin Instagram, ya macam-macam lah. Tapi mungkin nanti itu ya udah ada rencana, udah ada gitu kan, tapi tinggal ya nunggu yang kuasa lah gimana rencana terbaiknya kan. Ya itu mah pastilah, kan kuasa yang nentuin. Lu mau belajar Mandarin, 2-3 aja, Dok. Kan Emang ada 2-3 ada Mandarin. oh, mau mata pelajarannya. Iya, mata pelajarannya Mandarin, 2-3. Aku pernah cerita, tapi gue pengen les gitu kan, online course yang lebih fokus lah gitu. Jangan saya dasar banget juga bisa jadi lumayan lah, nggak cupu-cupu banget gitu. Iya. Karena udah Inggris kan, misalnya udah main ngembangin, terus Arab juga ya adalah dasar-dasarnya, tinggal dikembangin lagi. Ya Cina nih pengen Mandarin gitu kan. Lu, nih ya, gue jujur nih. Gue tuh belajar sih setiap hari, tapi gak setiap saat gitu. Setiap hari, tapi mungkin cuma sejam atau 2 jam. Gimana sih supaya kayak lu nih, kayak lu kan belajarnya benar-benar lama lah. Gimana sih? Gue tuh kayak susah banget untuk belajar lama gitu. Rasanya pegel banget gitu. Belajar itu namanya, sumpah. Itu gimana sih, Dok? Sebenarnya gini sih, kan kalau belajar tuh nggak mesti formal gitu kan, sektor-sektor yang lain juga belajar, misalnya main musik juga belajar, terus ya belajar bahasa juga belajar. Sebenarnya pertama ya minat dulu gitu kan, kita mau belajarnya fokusnya di mana gitu. Terus udah ada minat, udah tahu ya passion lah gitu bahasa umumnya kan, passion. Terus kalau yang keduanya ya kita dari minat itu coba tetapin goal gitu, tetapin tujuan kita tuh dari minat yang kita mau, yang udah kita pengen seriusin apa gitu. Misalnya kita lihat public figure atau yang bidang tinggi lah di suatu bidang itu gitu kan, di passion itu, kita targetnya sini, targetnya A. Nah udah tuh kita tentuin, kita udah punya acuan buat melangkah gitu kan, buat sampai tujuan jangka pendek kah atau jangka panjang. Nah itu yang kedua, punya goal. Nah dari goalnya itu dirinciin tuh, ternyata dari goal apa nih yang perlu dilakuin buat langkah-langkah kecilnya, langkah-langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa. Nah itu perlu banget
oh sekarang nih ngapain dulu nih, sekarang ngapain dulu, nanti baru evaluasi lagi. Nah itu yang keduanya tuh. Jadi goal tuh penting buat bisa dievaluasi lagi, buat bisa punya acuan, punya motivasi diri juga kan, motivasi dalam diri gitu. Jadi punya target lah, punya arah gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ya tadi sih sebenarnya kan belajar tuh nggak mesti yang formal-formal doang gitu kan. Informal juga, yang non formal kayak misalnya soft skill, public speaking, itu kan juga belajar. Misalnya nonton yang misalnya nggak nonton drama mulu lah, nggak nonton film-film mulu, coba nonton yang ya podcastnya orang-orang yang bagus-bagus, misalnya podcastnya ya Deddy Corbuzier tapi sama orang-orang yang bagus gitu kan, pegawai pemerintah lah sama pengusaha-pengusaha, nonton macam-macam. Terus cara public speaking lah, macam-macam lah, banyak sekarang kan soft skill, critical thinking lah, itu juga belajar. Jadi ya jangan matokin belajar itu dari satu arah, kita belajar nulis aja, belajar skolastik aja kan. Tapi kalau misalnya makanya tergantung passion itu sih. Kan kayak kedokteran nih, kedokteran jelas tuh harus banget di biologi, di skolastiknya gitu kan. Kalau sekarang TPS harus gede, berarti harus punya target nih tujuannya. Berarti segini nilai skornya. Berarti yang harus pelajarin sekarang apa? Diruntut, gitu kan, dirinciin. Nah, udah tuh, kalau gitu udah enak sebenarnya. Jadi kita udah punya acuan. Nah, baru tuh setelah udah dapet 3 itu, belajar yang mendukungnya, yang ketiga kan, mendukung dari 2 itu, baru dihidupkan lah 3 itu dalam keseharian. Nah, cara ngidupinnya tuh sebenarnya simple. Misalnya kita nulis nih di tempat-tempat yang sering kita kunjungin. Misalnya target kita itu, misalnya gue punya target 3 nih, Hafiz misalnya kan, terus misalnya dokter sama jadi pengusaha gitu kan. Tapi yang rincinya, misalnya Hafiz 30 juznya atau 20 juz gitu kan. Terus pengusahanya, dokter misalnya lulus PTN ini, terus misalnya pengusaha omsetnya segini gitu kan. Nah itu tulis tuh di tempat-tempat yang sering kita kunjungin, misalnya meja belajar, di tempat yang gampang kita lihat. Tulis saya tuh ada tulisan, misalnya targetnya ini A, B, C, D gitu kan. Terus misalnya di tempat lain, misalnya di depan pintu kamar, atau misalnya di atas ini lorong, misalnya kita pengen tidur suka ngadep ke atas tuh. Iya. Ada tuh juga kan dari Deki, namanya Amar. Nah dia lihat pas lagi pengen tidur gitu kan, lihat di atasnya itu rumus-rumus atau target-target tuh bisa. Jadi kita siap bangun tidur atau pengen tidur, ingetnya itu. Nah itu cara buat ngehidupin tujuan kita, visi, supaya kita berasa ini semangat terus gitu. Terus ya yang terakhir pasti yang kelima, udah kita hidupin, pasti kita ada down-nya lah, ada macam-macam gitu kan. Nah penting banget ya kalau misalnya pasti di semua yang misalnya seminar begini-gini gitu kan, itu pasti komunitas itu penting banget. Soalnya ya kita manusia juga, ya namanya manusia gitu kan, pasti lihat ini insecure lah, lihat ini apalah gitu kan, banyak tantangan. Nah makanya perlu ada ekosistem gitu, perlu support system yang supaya kita jadi terjaga terus semangatnya, terjaga terus ruhnya lah gitu kan. Jadinya diingetin lah kalau ada masa salah, ada apa salah, ada apa kurang semangat, disemangatin lagi, saling semangatin. Bisa satu semangat, satu down, disemangatin sama yang semangat, disemangat lagi. Nah itu perlu tuh komunitas. Komunitas di mana aja? Banyak komunitas gitu. Selama kita misalnya nonton YouTube yang bagus-bagus, kita cek komunitas ada Telegram lah sekarang kan, atau WA, atau macam-macam online juga banyak. Atau ya followin IG yang bermanfaat, misalnya yang sesuai passion kita gitu kan. Itu juga hal yang bagus gitu dilakuin. Itu sih menurut 5 tuh. Itu udah buka-bukaan kartu banget. Wih, gila. Keren banget ya lah. Kan tadi lu ngomongin soft skill ya. Gue kan mau ngambil film atau vision ya. Berarti gue kan harus memperbanyak cara ngedit, terus bagaimana sih editan gue tuh supaya bagus, bisa keren, gimana gitu kan. Berarti kan gue harus belajar tuh dari YouTube, dari buku-buku. Nah, sementara kan gue film dan visi itu harus buka laptop dong. Nah, gue itu kalau buka laptop dilihatnya selalu sangkanya main game atau nonton yang nggak jelas lah. Ya walaupun emang kadang-kadang gue suka
ketahuan gara-gara nonton yang gak jelas ataupun main game gitu. Itu gimana sih cara, kan pasti ngedown tuh, gimana sih cara ngebangkitin down itu? Sebenarnya itu juga ya pasti terjadi lah ke banyak orang kan. Gue juga dulu pernah kayak gitu kan. Nah, waktu itu gue nyari-nyari tuh gimana sih caranya supaya bisa ngatur ya pas gunain apa namanya gadget-gadget gini kan, supaya kita nggak teralihkan gitu. Oh ternyata dari yang apa informasi yang gue dapet gitu. Yang pertama tentuin dulu nih. Kita kan udah sadar nih apa namanya kalau misalnya lihat gadget, kalau misalnya kita main gadget tujuannya A bisa ke B, C, D, E sampai Z gitu kan. Misalnya A-nya pengennya tadi cuma setengah jam, malah A-nya cuma 5 menit, terus sejamnya lagi, 2 jam lagi malah yang lain gitu kan. Iya. Nah, berarti yang pertama lu apa kalau gue sih karena gue orang yang suka nulis gitu kan. Jadi tentuin dulu nih, tulis di kertas tuh mana sampingnya apa aja yang mau dilakuin. Oh, misalnya nonton A, nonton B, nonton C. Sebelum ngelakuin 3 hal itu misalnya nanti checklist kalau udah gitu kan. Itu nggak boleh buka yang lain gitu. Nggak boleh new tab lah ke yang lain lagi. Ya apain ya kalau misalnya pound ya kalau misalnya mau gitu ya misalnya dengerin lagu atau dengerin Quran gitu kan atau dengerin yang lain-lain itu bisa lah gitu kan. Tapi kalau misalnya buka tab misalnya udah yang lain lagi, wah jangan pokoknya. Jadi tentuin dulu nih pengen ngapain. Jangan misalnya gue pengen latihan latihan ngedit tapi nggak tahu mau nonton video yang mana, nggak tahu mau buka channel apa gitu kan. Yang penting buka YouTube dulu lah. Nanti cari di YouTube. Nah itu baru buka YouTube, lihat berandanya, wah udah asik-asik gitu kan. Iya. Udah asik-asik. Nah udah, langsung klik yang lain tuh. Makanya sebelum itu, misalnya sebelum ini nih, gue pengen nonton ini nih buat pertemuan nanti, pertemuan selanjutnya. Berarti lu klik, misalnya tonton nanti. Nah, nanti, lu list nih di kertas, gue harus nonton ini, A, B, C, D, E, 5 video. Sebelum nonton 5 video ini, sebelum selesai gue nonton 5 ini, gue gak bakal buka apapun gitu misalnya gitu, itu bisa. Terus ya itu sih sebenarnya yang paling efisien menurut gue. Kalau yang lain sih ya banyak banget kemungkinannya. Itu sih menurut gue, Min. Ya, gue udah gitu kayak lu tadi bilang, gue catat-catatin nih, misalkan gue hari ini misalkan TO nih, TO ataupun belajar ngedit. Gue udah buka TO ataupun cari bahan buat ngedit. Nah, tapi ada aja kan misalkan, aduh, gue pengen buka IG nih, gak tahan gitu. Itu gimana sih cara mencegah itu tuh supaya, aduh, jangan dulu lah buka IG gitu. Itu susah banget jujur buat gue. Mungkin buat orang yang lain juga ada beberapa yang susah. Tapi mungkin kalau gue bukan ke IG ya, mungkin kalau, aduh, pengen main game gue nih, gitu. Gimana sih caranya kalau menurut lo itu? Oh, main game maksudnya? Iya. Gak gini nih, gue ulang ya nih. Gue kan kalau, nih gue belajar tuh, misalkan hari ini gue TO. Terus TO ini rasanya, aduh, gue bosen banget nih TO gini. Baru 20 soal atau 15 soal. Terus gue pengen, aduh, bukalah IG sebentar. Walaupun itu udah gue catat nih, misalkan gue TO 2 jam nih, harus benar-benar TO, nggak lihat IG, nggak buka game atau buka apapun. Nah itu gimana sih cara supaya gue nggak ngebuka tuh aplikasi lain selain TO ataupun untuk latihan ngedit? Menurut lo gimana? Kalau emang TO kan waktunya 2 jam gitu ya. Kalau menurut gue sih emang TO harus fokus. Misalnya lu bisa ya singkirin lah tuh HP. Misalnya HP-nya lu misalnya TO pakai laptop kan? Gua sih apa pakai HP? Ganti-gantian, kadang-kadang pakai laptop, kadang-kadang pakai HP. Misalnya pakai laptop berarti ya lu laptopnya atau apa HP-nya singkirin dulu gitu kan bisa. Kalau misalnya ya kalau TO gitu sih untuk kalau misalnya game, nah game ini agak susah sebenarnya ya kan, masih bawaannya tuh ngeklik ya game tuh. Gue juga pernah kan masalahnya, tapi ya minimalisir lah. Kalau gue sih sekarang nih misalnya emang bener-bener punya tujuan gitu kan, gue bener-bener semangat, nah gue hapus-hapusin semua gamenya, karena gue radikalin lah gitu kan. Tapi kalau misalnya ya itu bukan solusi sih sebenarnya. Yang paling bagus ya tadi jauhin sejauh mungkin gitu. Misalnya kita kan cuma pengen pakai laptop nih, misalnya selama setengah jam lah gitu kan, buat ngedit. Ya udah, yang lainnya singkirin dulu aja gitu. Nggak usah pikirin, nggak usah apain. Pokoknya harus ngedit gitu. Udah taruh aja dulu di mana kayak di kasur kayak atau di kunci kamar gitu kan.
buat ini doang gitu, buat ngedit doang. Atau kalau TO, misalnya gue bosen nih TO gitu kan. Kalau TO sih menurut gue emang harus fokus selama 2 jam penuh itu. Kalau misalnya latihan buat TO-nya misalnya kan, persiapan buat TO, nah itu baru dia bisa, misalnya gue bosen nih, ngapain ya gitu kan. Ya palingan udah selain ngejauh-jauhin macem-macem, udah males banget nih nulis macem-macem, ya nonton aja udah. Misalnya tuh yang gue ada channel-channel yang bagus banget buat TO-TO tuh kayak misalnya Pak Iwe, terus channelnya Privat Alfaiz, itu enak-enak banget ngebahas soal-soal TPS-nya, ngebahas soal-soal macem-macem. Ya udah gue nonton aja udah, nggak apa namanya, ya males lah gitu kan, ngotret males macem-macem, udah gitu. Kalau TO juga gue sebenarnya ada targetnya gitu. Misalnya per hari harus 100 soal ngerjain. Terus TO juga ada daftar listnya nih. Hari ini TO apa, besok TO apa, ini TO apa, TO apa. Terus TO-nya juga dievaluasi, salahnya di mana, paling banyak gitu kan. Terus materi yang kurang apa, kelemahan di TO ini apa, misalnya waktunya kah atau apanya, itu bisa. Terus apa namanya, ya selain udah bikin jadwal gitu, udah evaluasi, ya gue udah ngerjain TO checklist, terus pembahasannya, gue udah dibahas apa belum nih TO, udah ngerjain kan, misalnya gue udah tiap hari TO tapi nggak pernah lihat pembahasan gitu kan, males ngeklik. Nah itu juga bermasalah tuh, makanya gue lihat pembahasannya nih apa udah di checklist belum, udah dilihat belum, oh salah di mana gitu kan. Setiap salah TO juga diringkas, salah di mana aja. Itu juga apa, cara buat ya lebih fokus gitu. Sama ya pengen gue pakai kasih lagu lah biar lebih enjoy dikit, nggak tegang banget. Terus ya kasih, atau enggak ya sebelum nontonnya, sebelum itu misalnya gue nonton satu video misalnya yang buat refreshing gitu, tapi udah satu video doang pokoknya gitu, titik gitu kan. Nah itu yang harus komitmen sih emang, maksudnya emang nggak bisa. Terus juga emang harus banyak latihan gitu, nggak mungkin sekali jadi, mungkin sekali ini inget gitu kan, besoknya udah lupa lagi, inget lagi lupa lagi, inget lagi lupa lagi. Nah ini yang harus dilatihin gitu kan, apa sejauh mana tujuan kita lebih apa kuat gitu. Gitu sih pengen kalau cara gua gitu ya, mungkin banyak cara lain. Iya kan, tadi yang lu bilang ya, bukanya tuh kayak buka-buka yang bermanfaat. Tadi kalau misalkan emang buka IG atau buka YouTube, ya misalkan buka channel-channel yang bisa lo berguna bagi lo, kayak misalnya membahas soal-soal TPS. Tapi kan ada juga nih kayak gue atau kan orang lain, masa gue tuh mau nyolong-nyolong dari TO tuh bukan mau ngeliat channel bahas TO, tapi pengen supaya gue refreshing gitu, supaya otak gue ya nyolong sedikit lah, minimal 5 menit atau 10 menit, buka yang asik-asik lah atau yang gimana. Itu gimana sih, gue susah banget tuh untuk menghilangin gitu. Apa-apa ntar gue pengen liatnya sih cuma 2 menit atau 3 menit, lama-lama jadi 10 menit, setengah jam gitu. Itu susah banget untuk gue ilangin ya, jujur bener. Sebenarnya kita ngilangin agak susah sih emang, mungkin kita cuma bisa minimalisir kan kayak gitu-gitu, minimalisir supaya apa namanya ya nggak terlalu jauh lah. Mungkin ya strategi belajar yang lain bisa apa namanya buat jadwal gitu kan, jadwal belajar, misalnya sehari minimal belajar segini atau di jam segini harus belajar. Itu bisa juga biar apa, misalnya tiap pagi dari jam 10 sampai jam 12 wajib belajar, terus misalnya jam segini sampai jam segini wajib TO. Itu bisa juga ya. Terus kalau misalnya emang apa namanya ya tadi misalnya pengen, kita udah buka nih, pengen buka apa, pengen refreshing, keterusan gitu kan, ya bisa aja sih sebenarnya pasang alarm gitu kan di HP, yang ekstrimnya gitu ya, pasang alarm lah di HP, tulisannya belajar woi gitu kan, atau ngedit woi, misalnya tiap jam berapa gitu kan. Itu bagus tuh supaya manajemen waktu. Atau enggak ya buat jadwalnya di HP gitu, jadi nanti setiap ada ini, ada notifikasi ada ini nih gitu kan. Itu bisa juga. Masih banyak sih apa yang bisa dilakuin gitu. Yang penting emang kontrol diri gitu. Tapi emang susah, emang nggak bilang gampang gitu, emang pasti susah itu. Makanya harus diusahain. Kalau nggak diusahain ya nggak bakal berubah gitu intinya mah. Banyak caranya, Min. Gue juga
TO, terus habis itu gue bahas dari mulai semua lah gue bahas, ada beberapa yang ngebahas. Nah, gue tuh paling males ngebahas bahasa ya terutama, apalagi bahasa Inggris jujur. Karena gue tuh gak tau kenapa itu kurang suka sama bahasa Inggris, gak tau kenapa. Tapi gue seneng nonton film-film yang berbahasa Inggris ataupun film-film bahasa lain lah. Itu gue seneng banget nontonnya. Kadang-kadang gue, walaupun gue nonton film itu kadang-kadang pakai subtitle Indonesia, kadang-kadang enggak. Itu beda lah pokoknya antara gue ngebahas soal nih bahasa Inggris dengan nonton film bahasa Inggris, itu beda banget. Nah, kan sementara kadang-kadang tuh di film, gue nonton film nih bahasa Inggris, itu pas di tes soal pakai TO, itu kan kadang-kadang suka beda, ataupun ya beda lah pokoknya. Itu gimana sih supaya gue paham TO juga, tapi gue gak mau dengan baca gitu. Gue tuh susah banget yang namanya baca. Gak bisa gitu. Mungkin lu punya referensi nih buat gue atau gimana gitu. Ini gue sebenarnya ya nggak terlalu jago-jago banget lah, maksudnya ya ini mungkin salah satu referensi kan, kayak kata lu bilang lah tadi. Kalau gue sih ya sebenarnya tiap orang kan pasti beda-beda, sama tuh kan yang wajib di garis bawahi. Ya ada yang bilangnya dari lagu lah gitu kan, ngartiin lagu, ada yang bilang apa namanya dari nonton, ada yang bahkan textbook gitu kan. Kalau gue sendiri sih ya nambah referensi aja ya gitu kan. Kalau sendiri misalnya apa tiap soal bahasa Inggris gitu kan, gue cari, gue baca semuanya, gue cari nih yang apa namanya kata-kata yang gue belum tahu, kata-kata yang gue belum apa ngerti lah sama sekali gitu kan. Terus gue ya ambil, terus gue catet kata-katanya apa aja, baru gue arti-artiin tuh, misalnya di kamus apa, misalnya di Google Translate gitu kan, per kata. Terus misalnya kalau misalnya di Google Translate tuh ada sinonimnya kan, ada sinonimnya artinya apa. Nah itu ya gue catetin juga. Jadi gue bahkan buat bahasa Inggris nih ya gue kan juga belum inilah, yang belum jago-jago banget. Cuman kalau misalnya vocabnya terutama, kalau gue ngabisin dari, ini sebenarnya gue juga dapat dari temen sih, dari temen Deki kan. Itu ngerjain soal di screening gitu kan semuanya, mana kata-kata yang belum bisa, mana kata-kata yang belum bisa apa namanya gue pahamin, gue catet. Nah itu gue bahkan buat TPS ini ada satu buku. Nah itu ya udah lumayan sih, banyak ini kan kata-kata bahasa Inggris doang. Nah itu yang wajib gue hafalin gitu, karena gue belum tahu artinya. Ada vocabnya apa, artinya apa, sinonimnya apa gitu kan dalam kurung misalnya. Nah, itu gue gitu. Jadi gue misalnya OTPO nih, kan ada misalnya 3 teks tuh. Nah itu gue iniin kata-kata yang nggak tahu, misalnya apa emphasis, apalah itu kan gue nggak terlalu jago juga. Nah gue kayak gitu. Itu gue disaranin sama temen juga kan yang emang lebih jago lah daripada gue gitu kan. Gitu sih kalau gue pengen. Ya kalau misalnya ada yang dari apa movie gitu kan, ya cobain aja apa nggak pakai subtitle bahasa Indonesia kalau nonton, pakai subtitle bahasa Inggris. Nanti ada ketemu subtitle bahasa Inggris yang nggak tahu nih, udah di pause dulu gitu kan, dicatat misalnya sambil nonton gitu kan. Itu kalau benar niat menonton sambil belajar. Tapi kalau saya nonton ngasihin pakai subtitle, walaupun subtitle bahasa Inggris gitu kan, nggak dicatat-catat juga, ya hilang-hilang aja tuh kata-katanya gitu. Apalagi ngomongnya cepet mereka kan. Ya makanya kalau misalnya emang ini ya catet, pause catet gitu kan, itu bisa. Jadi kita sambil visualnya ada nonton gitu kan, audionya ada, nyatet juga. Wah, mantap sebenarnya tuh. Cuman ya emang nggak misalnya nonton 2 jam, ya vocab kita harus dapetnya banyak lah, jangan sampai 2 jam dapetnya cuma 3 vocab lah, karena saking seru nonton gitu kan, itu bisa. Makanya ya perlulah ada apa namanya, masing-masing beda-beda gitu kan, tapi ya pasti ada yang paling efektif. Nah, itu coba-coba aja, cari referensi, cari macem-macem, pasti nanti lama-lama juga ketemu yang mana yang paling efektif gitu. Kok gue sih jujur nggak terlalu suka yang nonton gitu-gitu kan. Ya sih, beda-beda kan tiap orang. Iya, beda-beda sih. Ya kalau gue sih emang lebih demen ya nonton gitu secara langsung dengan subtitle bahasa Inggris. Tapi kan gue pernah nih lagi nonton film bahasa Inggris. Gue biasanya nyatetnya di handphone kata-katanya itu. Kalau misalkan ada yang nggak ngerti, buat translate, buat catat. Waktu itu pernah gue udah kayak gitu, gue lihat dong, ada yang ngeliat itu, mau itu adik gue, mau itu nyokap, orang tua.
ngeliat atau saudara-saudara gue ngeliat gue bilangnya sih belajar, emang belajar sih benar, belajar sambil nyata, tapi dia saudara-saudara gue atau nyokap gue bilang kok malah nonton gitu, padahal belajar tapi sambil nonton gitu. Itu gue tuh kayak ngerasa padahal gue nih belajar tapi sangkanya nonton. Ya udahlah gue jadi mager gitu, udahlah gue ngapain cuma kayak dibilangnya nonton doang, ya udah kira gue malas, akhirnya gue cuma nonton doang. Itu seakan-akan tuh kayak ya gue tuh kayak gituin mulu lah gitu. Itu gimana sih supaya lo tuh supaya nggak ngedown mulu, gimana sih gitu? Gue tuh gampang ngedown gitu kalau dia bilang nonton mulu atau main game mulu, aduh udah mager gue, udah malas ngapa-ngapain gue gitu. Oh, gue sih sebenarnya ya mungkin lu ya sama, gue dari awal juga bilangnya gitu kan, apa pasti tiap orang beda-beda gitu kan. Ya kalau gue sendiri sih gue punya keyakinan gitu dalam diri gue tuh, ya orang tuh nggak tahu, yang paling tahu diri kita itu siapa ya diri kita sendiri gitu. Orang mungkin ya sedekat apapun dia mungkin nggak tahu sisi kita gimana, apa sedekat apapun orang juga kan, apa sejauh apapun orang juga nggak pasti tahu semua hal yang kita lakuin kan. Yang tahu apa yang kita lakuin tiap detik ya apanya malaikat gitu kan. Iya. Saya punya keyakinan ya yang paling kenal diri gue ya gue sendiri. Tapi itu bukan alasan buat jadi orang yang keras gitu kan, yang jadi batu atau keras kepala. Itu sebagai opini pribadi gitu, buat namanya itu belief system gitu. Apa kalau misalnya di ilmu-ilmu tuh belief system tuh kayak kita punya keyakinan sendiri dalam otak kita bahwa kita tuh ya kayak gini, kita tuh punya tujuan ini, kita tuh udah nentuin macem-macem. Berarti kita nonton saat ini tuh sebenarnya langkah efektif, misalnya buat A, B, C, D ada tujuannya gitu kan. Makanya bagi gue ya ciptain tuh belief system. Misalnya gue tuh belief system tuh gini, misalnya satu, misalnya gue definisin gue itu siapa, misalnya Rido adalah seorang, misalnya pengen seorang yang nanti akan menjadi hafiz Quran, akan menjadi dokter, akan menjadi pengusaha yang banyak bermanfaat bagi banyak orang, banyak bermanfaat bagi masyarakat. Nah itu yang terus gue inget-inget di kepala gue gitu kan. Itu namanya belief system tuh. Jadi gue mau se-insecure apapun, mau dituin apapun, ya gue punya belief system itu gitu. Nah langkah-langkah yang gue lakuin ya sebenarnya ada gitu kan. Ini. Oh mungkin caranya nonton nih saat ini gitu. Kan orang juga nggak lihat semua langkah kita kan. Yang mungkin kalau misalnya dia nonton, pas lihat kita nonton ya pandangan dia nonton gitu kan. Ya bagi kita ya nggak apa-apa, karena kita punya rencana sendiri gitu. Cuman kalau misalnya emang kita nonton terus vocabnya ternyata cuma nambah dikit, ternyata yang harusnya padahal tuh tinggal berapa hari lagi nih UTBK gitu kan, caranya berarti belum efektif. Berarti itu juga yang tadi ngingetin kita buat nggak nonton bisa jadi bener juga. Berarti kita diingetin nih sama misalnya sama Allah lah gitu kan istilahnya. Nah kita diingetin supaya wah ganti cara nih karena udah tinggal dikit lagi. Itu bisa juga sebenarnya, makanya ambil terus sisi positif gitu kan dari apapun yang terjadi gitu sebenarnya. Bisa jadi ini, makanya positif terus gitu. Misalnya pandemi gimana nih, positif terus aja, ada peluang gitu kan. Dia gini, berarti buat ngingetin kita, udah gitu aja gitu, ngingetin kita, yain aja gitu kan. Intinya kalau ngingetin ya buat pelajaran kita gitu. Terus kalau misalnya dia kalau ngehina ngehina A, ngehina B gitu kan, ya yang paling tahu hinaan itu kita gitu kan. Kalau itu benar, ya itu jadi alat introspeksi gitu kan, ya alat perbaikan diri, evaluasi diri bagus. Kita dihina bagus, ternyata bener nih. Berarti misalnya kita dihina pelit lah atau apa gitu kan, berarti kita harus lebih dermawan gitu, intinya mah gitu. Kalau misalnya emang kita dicaci, ternyata emang kita sebenarnya nggak pelit gitu kan, kita tahu juga, ya berarti ya orangnya aja yang kurang kenal kita gitu kan. Makanya sebenarnya ya itu pasti datang gitu. Kita nggak bakal bisa ngendaliin di luar kita, di luar diri sendiri. Yang kita bisa kendalin ya cuma prasangka kita gitu kan, thinking kita. Kalau misalnya di Quran ya
husnuzon gitu kan, namanya apa, prasangka. Kita makanya ya kalau husnuzon tuh ada domainnya sendiri. Makanya tadi kita nggak bisa ngatur orang lain, intinya kita nggak bisa ngatur orang lain, kita cuma bisa ngatur diri kita sendiri. Gimana kita nanggepin setiap hal yang datang ke diri kita gitu. Jelek atau apapun ya, kalau kita nanggepin positif, positif juga pasti. Makanya kita harus kuatin diri kita terus supaya nanggepin apapun secara positif. Gitu aja sih sebenarnya. Iya, kan kata-kata orang tuh bikin suka tersinggung ya. Gue tuh orangnya baperan lah. Kalau ada yang bilang baperan, ya gue baperan. Ya gimana nggak baperan, gue lagi ngelihat apa, dibilangnya apa. Ya gue merasa, aduh, gue udah malas banget nih. Kayak gue merasa, ya orang kayak nggak percaya lagi sama gue. Kayak sangkanya gue tuh kerjanya itu doang gitu, nggak ada yang lain gitu. Ya udah akhirnya gue udah berhenti ngelakuin itu, jadi gue malas gitu. Ya gimana, susah ngilangin itu sih emang, buat untuk walaupun dia udah bilang misalkan dia ngomong bla 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 yang bikin sakit hati, untuk melanjutnya udah gue nggak usah dengerin. Itu menurut gue susah banget untuk lanjutin, apalagi misalkan ketika gue lagi belajar nih, tapi yang dilatih kayak tadi gue dilatih nonton ataupun lagi main game, padahal itu belajar. Tapi dia kan sakit dong, gue bilang kamu kerjanya main game atau belajar dulu nih. Dan untuk bilang udah gak usah didengerin, udah ini cara yang tepat bagi lo buat ini, itu susah bagi gue. Gue tuh orangnya kalau misalkan di kata-katain untuk kayak gini-gini lah, soal cimaki tentang apa gitu, gue nggak baperan orang. Tapi kalau misalkan gue kayak lagi ngelakuin sesuatu terus dibilang yang berbeda, itu gue ngerasa aduh kok ini orang gini amat gitu. Teman gue pernah bilang kayak gitu tuh, sering banget, kerja lu kok gak belajar, lu malah main game mulu, terus lu malah kerjanya ini mulu, teman gue gitu sering banget tuh. Ya itu sih yang bikin gue jadi mager gitu untuk belajar lagi atau itu lagi lah, walaupun emang gue belajar sejam 2 jam lah gitu gue tuh. Wah ini Mir, apa, ada kutipan menarik gitu kan. Ada 2 hal gitu kan, dari, tahu Bosman kan, Bosman Mardigu Tahu. WP. Nah, dia pernah ngomong gini nih, apa, ada 2 hal yang ngebuat manusia tuh berubah. Yang pertama tuh apa, marah gitu kan. Yang kedua tuh ya pujian lah gitu kan istilahnya. Sebenarnya dari 2 ini kita bisa nangkep tuh bahwa pujian itu mungkin bisa berdampak bagus gitu. Tapi marah itu juga, atau disakitin itu juga bagus banget. Karena dari situ kita tergantung kita ngambil gimana nih. Oh, kita marah, kita kesel gitu kan. Itu kan udah pas apa, bisa jadi pasti gitu kan. Nah, tinggal selanjutnya aja nih kita gimana gitu. Banyak orang yang akhirnya setelah marah balas dendam gitu kan. Balas dendamnya ngapain? Oh, bukan ngatain balik. Itu mah balas dendam level paling rendah gitu. Iya. Balas dendam yang paling yang kedua sebelum mantep, yaitu balas dendam. Kita buktiin kita itu nggak yang mereka sangka gitu. Dan itu yang hanya waktu yang menjawab gitu kan. Nah ya kita ngebelajar nih, nggak apa macam-macam kan semuanya. Misalnya apa nih Jonas gitu kan, jomblo ya kayak gue gitu kan. Nah itu ya buktiin aja gitu kan, waktu yang menjawab gitu. Nah tapi itu yang kedua paling ini, kita bahas dendam yang paling ini. Nah kalau yang pertamanya paling mantepnya gitu kan, ya kita berbuat baik kepada orang yang gituin kita. Itu sebenarnya bahas dendam yang paling mantep itu. Kayak misalnya Nabi gitu kan, Nabi Muhammad SAW gitu kan. Nah dia ketika dilempar lah, dicaci maki batu gitu kan. Pas misalnya sama orang Yahudi waktu itu di Madinah kan. Nah pokoknya waktu itu dia Nabi Muhammad, beliau dilempari batu, pas orang yang lempar batu sakit, dijenguk gitu. Wah itu kan kayak apa, savage gitu kan. Wah chicken dinner itu. Nah, berbuat baik sama orang yang
gituin kita, jahatin kita atau macam lah gitu kan. Itu balas dendamnya ya dengan cara itu. Nah, makanya tinggal kita pilih aja nih mau yang mana, mau level terendah, kualitas diri kita gitu kan, level terendah berarti cuma ngatain balik, itu juga nggak bakal ngasih manfaat ke kita gitu. Kita nggak bakal nambah bagus, kita nggak bakal nambah hebat kalau jatuhin orang. Ya makanya paling gampangnya, paling hebatnya supaya kita jadi diri hebat ya jadi itu motivasi itu. Wah dia ngomong gini, oke buktiin gitu kan. Gua bakal buktiin kata-kata lu itu hancur ya salah gitu. Nah, nanti pas ketemu 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, lihat nih gue udah jadi apa gitu kan, itu bisa. Makanya sebenarnya sakit hati itu salah satu kekuatan yang hebat. Kayak kekuatan tuh kan ada kekuatan sakit hati, kekuatan cinta gitu kan lah. Banyak lah. Kayak itu satu sumber kekuatan tuh lu udah punya. Nah, tinggal dimanfaatin aja supaya melesat gitu kan. Wah, meroket dengan ituin. Asik sebenarnya nih. Sumber kekuatan gue apa, Dok? Tadi lu ngomong sumber kekuatan gue. Ya itu tadi, misalnya sakit hati gitu kan. Kalau cinta mah nggak tahu ya. Lu nggak jomblo, lu nggak Jonas, Dok. Lu nggak Jonas. Lu tuh Iya, single. Lu tuh single. Karena makanya gue kan jomblo berkualitas lah, jomblo high quality. ya mas sebenarnya banyak, Dok, yang nganter ya malu. Lu nya aja yang nggak mau. Bukan nggak mau. Kalau udah Allah yang larang kan bisa apa kita gitu kan. Iya sih. Ya tapi ada masanya. Tapi lu juga nggak mau kan? Apa lu mau? Ya mana sih manusia yang anak remaja gitu kan? Pasti ada lah dalam dirinya keinginan yang buat gitu. Baik gue kan SMA-nya SMA negeri juga. Ya ada lah banyak teman yang udah ya gitulah gitu kan. Ya tapi gue kan ini perlu usaha juga buat ngebentengin diri kan. Ya ada keinginan mah, tapi kan ya mau gimana lagi tadi gitu. Udah Allah yang larang mah bisa apa gitu. Gue sih sadar itu aja. Nggak usah ribet-ribet. Ya gue juga sekarang lagi enggak begituan, lagi pengen fokus. Ya mudah-mudahan lah fokus. Fokus beneran fokus beneran ya mah. Fokus, nggak gitu-gituan lagi. Udah tobat. Insya Allah tobat sama gitu-gituan. Fokus buat jadi editor. Makanya nih gue buat konten kayak gini, mau fokus. Tapi mah tetap punya cita-cita buat ke rumah dia, buat jadiin, gitu. Itu bagus. Langsung aja kan nanti tiba-tiba udah di depan rumah bawa apa kan, bawa orang tua. Iya. Bah gitu. Itu lebih romantis itu daripada pacar-pacaran tiba-tiba ninggalin kan. Iya, buang-buang duit, boy. Duit itu mau udah banyak duit keluar gara-gara gituan, boy. Nah, itu makanya. Itu kalau ditabung, dibisnisin tuh kan asik tuh. Atau nggak kayak di saham kah? Atau apa? Atau belajar, beli buku. Wah, mantep tuh. Ya emang sih. Tapi juga memiliki kesenangan yang walaupun hanya sebentar. Nah itu. Makanya kesenangan mah nggak ada yang abadi. Ya namanya dunia gitu kan. Kalau yang abadi ya nanti. Makanya persiapin aja buat abadi. Gitu. Ya abadi kan emang pasti ada gitu. Gue sih yakin gitu. Abadi, iyalah abadi emang ada lah pasti. Gak mungkin gak ada. Kan setelah mati ya pasti, apalagi sih ya abadi lah. Pengen hidup abadi sama orang tua, pengen hidup abadi sama dia, pengen hidup abadi sama keluarga besar, apalah. Tuh, pasti ada. Thank you banget nih, Dok, udah mau podcastan sama gue. Semoga bermanfaat. Oke, thank you banget ya, Dok. Yuk. Assalamualaikum, Dok. Ya.